Kewirausahaan memiliki sejarah panjang yang berperan penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial di berbagai peradaban. Sejak zaman kuno, manusia telah terlibat dalam kegiatan kewirausahaan meskipun dalam bentuk yang berbeda dari sekarang. Wirausahawan telah berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan, mulai dari para pedagang pada masa Mesopotamia hingga munculnya industri besar pada era revolusi industri seperti masa sekarang. Memahami sejarah kewirausahaan membantu kita mengenali bagaimana konsep ini berevolusi, sedangkan mengetahui tren terkini membuka pandangan kita terhadap peluang dan tantangan yang ada di masa depan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan memulai dengan pembahasan sejarah dan perkembangan kewirausahaan. Kewirausahaan sudah ada sejak awal peradaban manusia ketika masyarakat mulai mengembangkan sistem ekonomi sederhana. Pada masa peradaban kuno, kegiatan kewirausahaan tercermin dalam perdagangan, pertukaran barang, dan produksi lokal. Para pedagang di masa ini sudah memahami konsep dasar kewirausahaan, yaitu mencari keuntungan melalui perdagangan dan pertukaran. Mereka mengambil risiko untuk membawa barang dagangan ke wilayah-wilayah baru dan membangun jaringan perdagangan yang luas, bahkan hingga lintas benua. Di abad pertengahan, sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15, sistem perdagangan mulai berkembang lebih terorganisir. Pada masa ini, muncul pusat-pusat perdagangan besar di kota-kota Eropa. Para pedagang Eropa memperluas cakupan mereka melalui jalur-jalur perdagangan internasional, termasuk jalur sutra yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika. Abad pertengahan juga menyaksikan munculnya konsep guild atau serikat perdagangan yang berperan dalam mengatur standar kualitas dan harga barang, sekaligus melindungi kepentingan anggotanya. Pengusaha di era ini memainkan peran penting dalam bentuk ekonomi lokal dan global. Pada abad ke-17, kolonialisme mulai berkembang dan melahirkan model kewirausahaan baru. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Spanyol membangun koloni di berbagai belahan dunia dan menciptakan perusahaan dagangan besar seperti East India Company dan Dutch East India Company atau VOC. Para wirausahawan di era ini terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah koloni. Mereka memperkenalkan konsep perusahaan saham gabungan dan modal ventura untuk mendanai ekspedisi dagang. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam dunia bisnis dengan semakin terstrukturnya hubungan antara pengusaha dan investasi. Pada abad ke-18, revolusi industri menjadi titik balik besar dalam sejarah kewirausahaan. Inovasi teknologi seperti mesin uap, alat pemintal, dan proses produksi baru memungkinkan produksi barang dalam skala besar. Revolusi industri mengubah struktur ekonomi global dengan memunculkan industri manufaktur dan memperkenalkan konsep pabrik. Di sini, peran wirausahawan semakin krusial dalam mengelola sumber daya, mengorganisir tenaga kerja, dan mencari pasar baru untuk produk-produk mereka. Memasuki abad ke-19, kewirausahaan berkembang pesat seiring dengan munculnya kapitalisme dan industrialisasi. Abad ini menyaksikan pertumbuhan perusahaan besar di sektor baja, minyak, dan transportasi. Selain itu, inovasi dalam sistem manajemen dan efisiensi produksi memperkuat dominasi perusahaan besar. Kewirausahaan di abad ini berfokus pada pembangunan skala ekonomi dan kontrol pasar melalui strategi integrasi. Pada abad ke-20 hingga awal abad ke-21, kewirausahaan memasuki era digital dan globalisasi. Perkembangan teknologi informasi, internet, dan telekomunikasi membuka peluang baru bagi para wirausahawan. Pada masa inilah, revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pesat teknologi digital, Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan bisnis.
Dalam era ini, kewirausahaan tidak hanya berfokus pada inovasi produk fisik, tetapi juga pada solusi digital dan inovasi berbasis data. Wirausahawan di era ini dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan model bisnis yang adaptif dan berbasis platform. Kewirausahaan menjadi semakin inklusif, di mana individu dapat menciptakan usaha dengan modal digitalisasi dan kemampuan teknis, tanpa membutuhkan modal fisik yang besar. Mengikuti dengan perkembangan, tren kewirausahaan yang paling dominan saat ini adalah kewirausahaan digital, di mana teknologi menjadi fondasi utama bagi banyak usaha baru. Kemajuan internet, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things telah mendorong munculnya berbagai startup teknologi yang berfokus pada solusi digital. Contoh dari tren ini adalah aplikasi vintage, e-commerce, dan platform layanan berbasis teknologi seperti ride sharing dan pengiriman makanan. Modal yang relatif rendah dan akses yang lebih mudah terhadap pasar membuat kewirausahaan digital sangat populer di kalangan generasi muda. Tren lain yang semakin menonjol adalah kewirausahaan sosial dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan dan sosial, banyak wirausahawan yang membangun usaha dengan tujuan menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kewirausahaan sosial mengutamakan misi sosial di samping profit, sementara kewirausahaan berkelanjutan berfokus pada praktik bisnis yang ramah lingkungan. Contohnya adalah bisnis Zero Waste, energi terbarukan, dan usaha yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu tren yang berkembang pesat adalah kewirausahaan di sektor ekonomi kreatif. Wirausahawan di bidang ini berfokus pada inovasi dalam seni, desain, media fashion, dan konten digital. Media sosial dan platform berbasis video telah membuka peluang baru bagi individu untuk mengembangkan brand pribadi, menciptakan konten, dan menjangkau audiens global. Ekonomi kreatif kini diakui sebagai sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di kalangan generasi muda yang terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk menyalurkan kreativitas mereka. Dalam menjalankan tren kewirausahaan, sebagai wirausahawan juga menghadapi suatu tantangan, di mana tantangan tren kewirausahaan saat ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi terhadap teknologi digital yang terus berubah. Banyak wirausahawan yang harus mempelajari berbagai platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan analitik data untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kegagalan untuk mengikuti perkembangan ini dapat mengakibatkan kehilangan peluang dan pasar yang signifikan. Selain itu, persaingan yang semakin ketat di berbagai sektor membuat wirausahawan harus terus berinovasi. Dengan munculnya banyak startup baru, produk dan layanan yang monoton akan cepat tersisih. Wirausahawan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan ide-ide kreatif, tetapi juga mampu membedakan diri dari pesaing. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasar serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap feedback konsumen. Dan yang terakhir, dalam era globalisasi saat ini, perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan antar negara menjadi tantangan tersendiri. Wirausahawan perlu memahami berbagai peraturan yang berlaku di masing-masing negara, termasuk tarif impor, standar kualitas, dan perlindungan konsumen. Ketidakpastian politik dan ekonomi di beberapa wilayah dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan keberlangsungan usaha, sehingga diperlukan strategi yang adaptif dan fleksibel. Adaptasi kata kuncinya. Kita kembali pada prinsip utama sejak manusia zaman primitif. Yang bisa bertahan hidup adalah yang mampu beradaptasi. Dan sekarang ketika kita semua dihadapkan pada gerak dunia yang betul-betul baru, adaptasi jadi berkali-kali lipat lebih penting. Tak terkecuali juga di dunia bisnis. Karena itu keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru dan bereksperimen dengan banyak hal, itu yang akan menjadi kunci. Apa yang Anda punya, bakat apa yang Anda punya, passion apa yang Anda punya, itu adalah jurus yang terbaik. Karena kalau Anda tidak punya passion atau tidak punya bakat dalam bisnis yang Anda bentuk, bisnis itu tidak akan berkembang. Itu akan sulit sekali untuk Anda membangun bisnis Anda ke depan. Jatuh ataupun pusing nggak bisa bayar overhead itu sesuatu yang sangat normal untuk bisnis baru. Berani nekat aja, karena dari situlah kamu belajar
jatuh bangun itu hal yang biasa.